pertama kali bikin karya, pernah nggak sih nggak meledak, Mas? Seandainya aku bisa terbang itu ditolak sama teman-teman di awalnya. Waktu itu ditolak dan teman-teman yang sekarang jadi sahabat-sahabat, teman-teman di label pada waktu itu, wah ini lagu ini terlalu berat, lagu piano tuh nggak akan laku. Pada waktu itu kan semua rasa kayak lagu itu pakai gitar akan lebih komunikatif. Yeah. Memang pada kenyataannya kalau orang membuat lagu pakai gitar, maka feel ritmiknya ada sehingga lagunya cenderung lebih komunikatif. Nah, saya mencoba merubah itu dengan kita aku membuat Seandainya Aku Bisa Terbang, buat Suratku, buat Bila Ku Ingat. Itu idenya Suratku ya? Ya, akhirnya itu lagunya kebetulan meledak semua pada waktu itu. Meledak. Nah, ketika meledak semua tuh teman-teman label yang tadinya meragukan dengan piano terus mereka telepon, "Yov, ada artis gue gini, boleh nggak dibuatin lagu yang piano aja?" Berubah. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Bersama bintang tamu ini idola saya, Yovie Widianto. Mas, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Aduh Mas, saya diundang ke rumah dan ternyata Mas mau di podcast saya itu, ini anugerah loh Mas. Saya nyari-nyari soalnya Mas nggak pernah ada di podcast. Belum pernah. Belum pernah ya? Wah Mas, pas waktu Mas bilang, saya dari, ini kita udah janjian udah lama, cuman Mas kan, Mas Yovie itu jadwalnya penuh sekali dan baru kebetulan sekarang baru landing ya Jakarta ya? Iya, baru kemarin dari Solo. Mas, kenapa awet muda terus Mas? Ini yang mau gue tanya pertama. Ada jamunya nggak Mas? Kok saya udah terlihat begini ya? Nggak ada kayaknya, tapi memang apa ya? Kalau aku mungkin jenis makanan sama. Oh, picky ya kalau untuk itu? Nggak kebetulan aja. Jadi seperti ada, kalau makan siang bebas banget makan apa aja. Oke. Cuma kalau pagi malam? Malam itu sedikit, mesti lebih ke apa namanya buah-buahan sama minum aja gitu. Tapi kalau siang tuh mau nasi padang, mau soto. Oh, aman tuh. Kalau pagi-pagi ya juga cuma buah sama biasanya oatmeal atau apalah yang bubur ringan-ringan gitu. Beda sama saya ya. Kalau saya pagi-pagi udah padang. Pagi-pagi padang. Tapi kan kalau di studio rekaman sama lah, kita makan mie instan juga. Iya, benar. Nah Mas, jadi kita di podcast saya ini banyak sekali yang minta Mas Yovie. Dari awal saya bikin, dia minta Mas Yovie. Cuman saya juga nggak berani janji. Saya bilang, insya Allah. Akhirnya setahun kemudian, Mas Yovie bisa ada waktunya. Alhamdulillah. Gini loh Mas. Jadi di podcast saya ini saya cuma pengen, saya memang bintang itu sesuatu bukan yang gampang. Dan saya yakin semua bintang struggle banget gitu untuk mendapatkan itu. Karena banyak juga yang bilang, enak udah jadi bintang sih. Kalau gue jadi dia juga bisa langsung. Nggak gitu ceritanya. Nah jadi saya malah mau nanya nih Mas. Mas Yovie ini asalnya memang dari keluarga musisi Mas? Jadi secara dari ayah dan ibu sebenarnya tidak ada darah musisi. Oh enggak, bukan. Tapi keluarga memang lebih ke apa namanya, belajar akademis gitu ya. Tapi kalau jadi ibuku kakak adik sama ibunya Elva, Bang Elva. Jadi aku tuh sepupu almarhum ya? Almarhum Bang Elva. Yang terkenal dulu itu tuh om. Kakak sepupu. Kan dia putranya kakaknya ibu. Iya. Kami satu nenek. Jadi sepupu ya? Ya, kami satu nenek. Nah kebetulan setelah dari sekolah SD di Surabaya sempat sebentar pindah ke Bandung, aku tinggal di rumah nenek. Nah Mas Yovie memang asalnya orang Surabaya? Bapak Wirawan. Sempat tinggal di sana? Sempat, namanya Widianto. Tapi kecil di Bandung, lahir di Bandung. Jadi lahir Bandung terus Bapak kan pindah-pindah tuh, kerja ada di Cirebon, pindah ke Surabaya, buka hutan di Bengkulu dan sebagainya. Jadi ayah juga ada apa namanya dulu kesibukannya di swasta lah, wira swasta dan juga kerja di lebih banyak buka jalan kayak gitu ya, lewat hutan-hutan. Jadi saya kenal Bapak, tapi Bapak itu yang saya dapat inspirasi dari ayah tuh
Orangnya sangat sederhana sekali, terus nggak mau aneh-aneh, maksudnya lempeng aja. lempeng lurus-lurus. Jadi Lempeng aja. pada satu saat ada satu cerita dalam kehidupan saya tuh saya merasa bahwa waktu kecil kenapa ya saya dititipin di nenek gitu, karena bapak saya kan pindah-pindah. Nah, nenek saya itu satu rumah dengan, berarti saya serumah sama Bang Elva. Iya. Otomatis saya terinfluence oleh musik beliau yang sangat nge-jazz, semuanya jadi saya dengar bagaimana musik musiknya Bang Elva gitu ya. Iya. Lalu ketika pada satu saat ayah saya yang bilang, masih SD itu saya ingat, masih kelas 5 apa gitu, tiba-tiba keluar dia dari kerjaannya di Bengkulu gitu. Kenapa ayah bapak keluar gitu? Bapak nggak mau diajak untuk berkolusi untuk macam-macam lah gitu kan, ada logistik apa ada di situ kan tempatnya gitu. Bapak enggak, lebih baik bapak di Bandung aja, toh kita juga ada mobil, ada ini, jadi bapak bisa lebih dekat lagi. Dekat, terus mobil itu jadi tempat ayah saya nyari, jadi supir taksi gelap pada saat itu. Serius? Taksi gelap tuh bukan 4848? Bukan. Jadi taksi swasta aja yang mangkal di stasiun. Serius sempat begitu? Iya. Saya ya karena lihat bapak saya begitu juga, ya saya ikut aja. Kadang-kadang kalau misalnya saya pulang sekolah, saya malah suka ikut bapak tuh. Ingat saya ke stasiun Bandung, ikut sana, terus saya ikut nongkrong di warung nasi dekat sana gitu ya. Terus bapak saya ada pelanggan nih, ada yang dianterin, saya sempat ngebantuin, misalnya bawain kopernya, masukin ke tempat ke mobil, ke mobil bagasi ya, ke bagasi. Kalau misalnya teman-teman mobilnya apa? Holden yang yang gendut gitu dibuka kan, dimasukin, terus gitu bapak bisa nganterin dulu, aku nunggu di dekat warung nasi dekat daerah stasiun sendiri akhirnya kenal sama beberapa orang, akhirnya ngobrol di sana, pulang-pulang bapaknya uang, kita makan nasi, makan enak, kita pulang. Jadi kayak gitu jadi kehidupan yang menyenangkan untuk kami gitu. Mas Yofi mah mukanya sebenarnya muka orang kaya Mas sebenarnya. Saya nggak nyangka ada ini gitu. Saya juga nggak pernah merasa itu sebagai sesuatu yang susah ya, karena kami merasa sebenarnya ya itu kan happy ya. Happy dalam konteksnya itu happy dan ketika SMP saya udah bisa main piano, di hotel. Sore-sore. Jadi saya hotel mana nih Mas Bandung? Di hotel klasik di Bandung lah, ada Savoy Homa, ada Preanger, ada Panghegar, ada hotel. Muter-muter lah saya gimana saya main, kadang-kadang main jam 4 sampai jam 6. Pas SMA saya udah mulai main yang malam, kalau malam minggunya saya mulai ngeband gitu. Mas Yofi dulu main sendiri kan gini kan, main piano. Berarti karena udah sekolah piano, udah bisa main piano sendiri. Itu udah dibayar dong Mas? Dibayar, tapi ya gede dibayar zaman. Enggak lah. Enggak ya? Enggak, dulu aku masih ingat kok, kalau main piano harian biasa tuh 10.000 dapatnya. Terus kalau malam minggu saya dapatnya 15.000 rupiah. Iya beda, Jumat hari biasa. Malam minggu tuh saya biasa sama band. Ada pemain bassnya dulu masih pakai bass, ada yang kadang bass betot. Trio gitu. Terus trio, nah penyanyinya itu Rusanaya dan Tri Utami dulu. Waktu SMA. SMA. Dia lalu kadang-kadang Tri digantian sama Lita dari Alpha Singers atau apa. Ya, kita punya teman-teman lah dari di Alpha Music Studio link yang sama, jadi kita main-main itu. Nah di situ saya udah mulai ditemenin sahabat saya, Mas Bedi, saudara juga sepupu, adiknya ibu. Yang jadi manajer. Jadi manajernya aku. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Jadi luar biasa. Sekarang jadi komisaris di kantornya Kahitna dan lain-lain gitu di sini. Jadi ya ceritanya begitu, dan pastinya tidak semuanya mudah, tapi kalau sekarang melihat hal-hal yang dianggap susah pada waktu itu, jadi malah kenangan indah yang menurut aku yang membuat kita bisa menjadi lebih menghargai apa yang kita hasilkan. Terus kedua, ada satu hal yang membuat saya, karena saya tahu betul perjuangan dari awal itu seperti apa, lalu juga bagaimana ayah dan ibu mensupportnya sambil ragu-ragu gitu, karena pada waktu itu dari SD, SMP, SMA kebetulan saya tuh terpaksa rajin belajar. Jadi pada itu gara-gara suka ditakut-takutin pada waktu itu, sama saudara-saudara, kalau lu nilainya nggak bagus lu nggak bisa
sekolah loh, nggak ada yang macam-macam lah gitu pada waktu. Akhirnya saya SD, SMP, SMA relatif ranking 1, paling sedikit 3, 2, 1, akhirnya ya sampai masuk Unpad pun tanpa saya testing, dulu ada PMDK kan zaman gitu kan. Iya, PMDK. Nah, PMDK jadi saya itu Unpad Mas. Iya, masuk Unpad, PMDK terus beda banget sama gua. Oke. Lalu kuliah ya seperti biasanya ya. Nah, di sambil itu ayah tuh bilang, "Udahlah, kamu jadi ini aja, ilmuwan aja, jadi dosen atau kan orang zaman dulu kan begitu ya, karena ragu sih untuk musik tuh sebenarnya zaman dulu ya, jadi ragu. Pada waktu itu lalu tapi saya dalam hati saya kalau saya main musik dan musiknya itu apa namanya bisa memberikan sesuatu yang baik buat hidup gitu dalam pola pikir sederhana tentunya ya, karena sampai sekarang saya tuh selalu berpikir bahwa itu saya musisi, saya itu seniman, saya tidak harus jadi selebriti gitu Mas. Di benak saya yang ada gitu. Jadi kan kalau selebriti kan kesannya artis, padahal artis sama seniman sama, cuma translate bahasa Inggris. Tapi artinya jadi beda kalau jadi Indonesia beda, gitu. Jadi beda. Seniman tuh yang begini. Artis tuh yang selebriti dengan selebriti lebih lama. Tapi di luar itu semuanya baik-baik saja. Aku juga sangat senang kok melihat hal yang indah gitu ya. Tapi ayah saya tuh sempat ketika udahlah jangan main musik. Nah, ketika saya kuliah itu saya sempat ambil apa kuliahnya, sorry? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad. Oh, bukan musik ya? Bukan, International Relation, HI. Oke, HI. Nah, pada waktu itu saya sempat mendapat raihan The Best Composition Award, The Best Composer di Young Star International Festival di Taipei. Nah, umur 19 tahun tuh ada festival tingkat internasional. Pulang dan ke Jakarta, nggak ada yang tahu, nggak ada berita. Ada sih sedikit di berita majalah musik kan dulu ada sedikit. Tapi orang nggak tahu. Terus ayah saya bilang tuh kan, kamu ngapain? Mau jadi juara dunia, mau jadi apa juga? Kalau main musik nggak ada yang tahu. Tuh lihat tuh bulu tangkis hebat semua. Lalu tuh pemain tenis baru ranking berapa aja udah diberitakan main musik. Kamu makanya udahlah nggak usah main musik. Nah, sempat terganggu nggak tuh Mas? Ibu saya ngebelain. Pada itu saya selalu ingat sebuah kata-kata ibu saya yang selalu banyak saya ceritakan di konser-konser saya biasanya. Ibu saya bilang begini, nggak apa-apa Yofi, tenang aja. Ibu jadi satu fans pertama kamu yang tahu kamu menang di luar sana. Ya Allah. Jadi kata-kata ibu itu yang membuat saya yakin bahwa memang wanita layak diagungkan dan menjadi inspirasi dalam lagu-lagu karya-karya saya. Alhamdulillah. Dari situ. Benar-benar luar biasa sih Mas Yofi. Mas, waktu itu kita balik lagi zaman dulu ya. Waktu itu Mas tuh mikirnya gini nggak? Saya tuh pengen main musik festivalan aja atau mungkin yang sifatnya reguler atau udah di sininya Mas Yofi saya pengen punya karya, saya pengen jadi musisi besar. Nah, pada waktu itu tentu saya nggak bermimpi sampai sejauh itu. Tapi saya punya idola-idola seperti Quincy Jones, produser dan juga banyak artis-artis yang lahir lewat beliau. Lalu juga ada David Foster, Sergio Mendes. Mendes. Saya itu idola-idola pahlawan-pahlawan saya di musik. Nah, saya lihat mereka berkarya, menghasilkan karya harus ada jejaknya tuh. Nah, saya mulai berpikir gimana saya pada waktu itu menghasilkan karya yang bisa orang bisa akan membedakan bahwa ini karya saya tanpa orang melihat saya ada di situ gitu. Awalnya karena kenapa ada pikir kayak gitu? Karena saya malu untuk ada di depan panggung. Mas tuh pemalu ya? Awalnya kalau misalnya suka grogi gitu kalau misalnya di panggung, karena pernah jadi nyanyi ya. Dulu masih ingat pernah jadi penyanyi gitu. Belajar nyanyi lah, terus nyanyi terus ikut festival apa gitu. Itu kaki sampai ngegeter. Terus yang suaranya nggak ada vibra jadi kayak ada vibra. Belum, aduh saya nggak bakat banget ini. Akhirnya, pernah ya nyoba ya? Pernah nyoba. Akhirnya saya gimana deh, ternyata enak ya kayak Quincy Jones, kayak David Foster. Jadi orang-orang belakang layar tapi menghasilkan sesuatu yang menghasilkan orang banyak. Dan itu menjadi cita-cita saya. Tapi dengan masih sedikit keraguan, bener nggak ya saya ada di musik gitu. Karena memang begitu orang tua selalu menyampaikan bahwa ada pertimbangan ini, dan saya selalu mendengarkan orang tua, dan saya termasuk anak yang boleh senakal apapun, tapi kalau ayah ibu bilang apa, saya ikuti dulu, saya dengarkan dulu, baru saya mungkin menyampaikan argumentasi saya dengan cara yang halus lah ya, supaya jangan ini ya.
apa namanya? Nah, itu Pada saat itu udah ada contoh belum di Indonesia musisi yang berhasil? Wah, seperti yang saya seneng nih musisi Indonesia deh. musisi Indonesia pada waktu itu saya lihat sih figur-figurnya banyak yang punya karya-karya yang saya kagumi ya. Oke. Seperti Bang Elva, lalu Iya, juga oke. Mas Adi MS tentunya, lalu juga Mas Chandra Darusman, lalu Oh juga Mas iya, Faris iya, iya. RM. Faris RM, iya, 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 Ya, iya, iya. ya di situ kan apa namanya? Orang-orang yang menurut aku punya jejak karya yang Iya. memang jelas. Tetapi aku masih belum lihat yang pada saat itu ya, yang orang yang bisa berkarya untuk orang banyak, terus hasilnya besar seperti Quincy Jones, seperti David Foster di Iya, 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 sana iya, pada iya, waktu iya, itu. iya, iya, iya. Jadi orang masih banyak membuat karya itu panggungnya hebat, tapi dia berhasil berkarya untuk dirinya. Untuk gitu. dirinya ya. Untuk dirinya. Nah, Oh, Ah, ininya i- Mas Yofi ini beda ya. Gimana caranya untuk orang lain juga bisa iya ya? itu. Oh, Saya justru iya. berpikir bahwa saya bisa berkarya dan bisa membantu teman-teman, saya bisa menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa menjadi jejak. Ada paling nggak saya gitu loh. Kalau nanti dia berhasil, setidaknya saya bisa menorehkan sedikit di dalam hidupnya dia gitu. Masya Allah. Itu menurut aku jadi kebahagiaan tersendiri. Ketika saya melihat begitu Glenn Fredly berhasil dengan Kasih Putih cukup sudah pada waktu itu, lalu Rio Febrian dengan Bukan Untukku, lalu Iya, iya, Lingua dengan Bila Ku Bila Ingat, Ku Ingat. lalu Terus, kita Bening, melihat Bening apa? Bening Ada Cinta, Ada Cinta, lalu iya. dengan Mas Krisya dengan Untukku, lalu pada waktu hal itu ada Yovie Nuno, ada Iya, The Groove, The Groove. ya, Iya kan? lalu banyak sekali penyanyi-penyanyi yang pada saat itu ya sampai angkatannya Dia Mirella, angkatannya Warna, angkatannya Iya, Rosa, iya, RSD, sampai banyak terus sampai angkatannya Monita, sampai angkatannya Sampai ke angkatan terus sekarang. sampai ke Sama angkatan Z. Liodra, Tiara Iya. Ziva, Arsi. Nah, Arsi. saya sangat bahagia ketika misalnya ngelihat Audi, Audi yang mana? Audi yang itu, terus ada sedikit jejak saya di situ, ada sedikit jejak saya di Marcel, ada sedikit jejak saya di Rosa, ada sedikit jejak saya di Raisa, jejak sedikit saya di Ran. Untuk saya itu menjadi sesuatu apa ya? Setidaknya saya punya sahabat yang banyak, punya teman baik banyak, dan kalau saya konser sampai ke sampai Tulus dan sebagainya, Raisa semua Iya. membantu saya dengan kebaikan hatinya. Tentunya mereka banyaklah hal yang mereka sangat membantu saya di dalam kebalikannya. Kalau aku yang minta tolong semua itu teman-teman itu, ayo Mas Yofi, bahkan kadang saya lupa. Loh ini aku kok nggak diajak, aku nggak nih. Karena memang durasinya yang Iya, terbatas, iya, akhirnya iya. kali ini yang ini dulu ya, kali ini. Karena sangat saya nggak pernah berpikir bahwa karya saya di 4 dekade dari zamannya saya belajar sama Bang Elva sama Mas Adi MS pertama kali rekaman sama senior-senior saya itu sampai saya ke zamannya Kahitna yang berbareng dengan teman-teman yang lalu saya zamannya The Groove dan Warna Yovie Nuno sampai ke zamannya penyanyi-penyanyi solo yang terakhir, terus sampai katanya Yura, Raisa, Isyana, sampai sekarang Tiara, Liodra, Ziva, Arsi dan Ziva, lain-lain kan? kan. Jadi Iya, makanya. saya nggak pernah berpikir seperti itu dan Berarti niatnya Mas Yofi soalnya udah bener sih di depan. Gimana caranya membantu orang, berbagi sebenarnya, berbagi semuanya. Terus membuat gimana caranya dia naik ya. Berarti kan kita pengen orang lain naik ya. Oh iya, Iya kan? pastinya. Saya tuh selalu ada kebahagiaan ketika melihat, wah sekarang Ziva dengan Pricintaku-nya bisa sampai puluhan juta stream itu, padahal dulu di 10 tahun yang lalu Marcel meledak dengan lagu yang sama. Tapi kan itu sebuah keajaiban dan itu juga banyak hal-hal terobosan yang saya lakukan secara tidak sengaja. Waktu itu saya pernah misalnya ada 3 lagu yang judulnya satu lagu yang sama dibawakan 3 penyanyi di 3 zaman berbeda, tapi tiga-tiganya meledak. Itu juga ajaib menurut aku. Itu bukan karena kepintaran saya, teman-teman, pasti itu rezeki Allah. Misalnya gini, Iya, benar-benar. awalnya tuh Dia Mirella meledak dengan Tangan Terganti. Iya. Lalu Kahitna bahkan meledak juga. Meledak juga. Lalu Terus Marcel meledak juga. Padahal lagunya itu juga. Lagunya itu juga. Nah, akhirnya Karena mungkin judulnya Takkan Terganti. mungkin nggak tahu itu. Nah, yang lucu lagi ketika saya pada satu saat saya pulang dari Eropa. Di Eropa Arsi bilang, "Pak, kali ini Indonesian Idol-nya bagus deh. Papa harus lihat."
siapa ada Tiara, Lyodra, Ziva, itu semuanya bagus dan punya karakter. Papa pasti suka sama itu. Itu yang pertama kali ini karena saya hampir nggak pernah nonton acara-acara gitu. Arsi yang tahu ya. Akhirnya ya pulang dari apa saya dapat telepon dari RCTI pada waktu ini ketemu mereka. Ya langsung saya itu mereka bertiga itu, ini saya tahu nih akan dibawa kemana gitu. Nah, saya sampaikan ke label rekamannya pada waktu itu, Universal dan juga RCTI dan teman-teman. RCTI bilang, saya kan bukan satu lagu, tapi saya bukan 3 versi, saya bilang itu. Lagu yang sama. Oh, itu tuh kayak gitu-gitu tuh idenya Mas Yofi ya? Bang, Terlanjur Mencinta. Aku saya buat dengan 3 gaya sesuai dengan warnanya mereka. Awalnya ada sebagian bilang, Mas, udah kan biayanya mahal, mendingan mereka satu lagu baru deh, gini. Enggak, ini kita buat sesuatu lagi yang di dunia nggak ada gitu. Itu coba aja gitu. Saya nggak tahu ini berhasil atau nggak. Ternyata 3-3-nya meledak dan luar biasa. Ya, Terlanjur Mencinta itu gayanya macam-macam kan? Macam-macam. Iya, Lyodra berhasil, Tiara berhasil, Ziva berhasil, dan 3-3-nya meledak. Nggak tahu ya. Sepengetahuanku mungkin bisa salah. Baru ada satu kali di dunia satu lagu yang ngerilis 3 macam dan yang 3-3-nya meledak. Barengan. Iya, 3-3-nya meledak di sebuah region. Jadi menurut aku itu menunjukkan bahwa Indonesia itu punya sesuatu yang nantinya bisa kita banggakan dari sisi ekonomi kreatif, dari sisi kreativitas. Iya. Saya termasuk orang yang suka banget dengan musik Korea. Saya mengagumi mereka. Oh, ikutin Mas? Enggak, saya mengagumi dan mengikuti juga. Tapi saya juga bukan yang anti ya, mengagumi dan yakin bahwa Indonesia bisa punya kekuatan yang seperti itu. Sama besarnya, sama hebatnya dengan Korea dengan gaya yang berbeda karena kita berwarna-warna gitu. Korea tapi kan didukung sama pemerintah, Mas. Ya Indonesia juga satu saat nanti pasti akan ada waktunya, mudah-mudahan ada waktunya. Kita harus selalu, kalau yang aku jalani hidup ini dalam memandang sesuatu, kadang-kadang dalam gelap pun saya akan melihat cahaya terang di sekitar kegelapan itu. Berarti Mas Yofi selalu ambil positifnya terus. Positif. Mungkin begitu, tetapi sebenarnya bukan dari sisi positifnya itu, tapi kemungkinan apa yang kita raih dari tantangan yang kita dapatkan. Okay. Tantangannya kan sudah problem ya. Jadi ini bukan sesuatu yang negatif, tapi bagaimana kita mengatasi tantangan ini. Okay. Gitu. Nah, itu yang kita cari, bahwa hasilnya bisa sukses, bisa gagal. Tetapi aku nggak ragu-ragu dengan kegagalan itu, karena dengan kegagalan itu saya bisa tahu langkah apa yang saya akan lakukan berikutnya. Bisa aja gagal lagi. Nanti ternyata ada jalan seperti ini, dan experience itu akhirnya aku merasa tidak pernah ada kegagalan, tapi ada pelajaran-pelajaran kita dapatkan dari setiap hal yang mungkin tidak optimal pada suatu saat tertentu. Nah, gitu. Mas, gini Mas, kalau saya ngelihat dari yang tadi, Mas itu very blessing banget ya. Bikin meledak. Malah ada yang bilang, Mas Yofi itu tangan dingin sekali. Tangan dingin dalam artian apa yang dipegang sama dia jadi. Like midas. Kan dipegang jadi. Udah jadi di mindset orang udah begitu gitu. Waktu pertama kali bikin karya, pernah nggak sih nggak meledak, Mas? Pertama kali tapi ya, pertama. Awal-awalnya, ya pasti dianggap berat musiknya, ditolakin dulu. Apa yang Mas bikin waktu itu nggak jadi? Seandainya aku bisa terbang itu ditolak sama teman-teman di awalnya. Seandainya aku tapi terus jadi lagu yang sangat populer kan. Itu. Jadi waktu itu ditolak, dan teman-teman yang sekarang jadi sahabat-sahabat, teman-teman di label pada waktu itu, wah ini lagu ini terlalu berat, lagu piano tuh nggak akan laku. Akhirnya sih itu pada waktu itu ya, karena ya kan semua itu pada waktu itu kan semua rasa kayak lagu itu pakai gitar akan lebih komunikatif. Yeah. Memang pada kenyataannya kalau orang membuat lagu pakai gitar, maka feel ritmiknya ada sehingga lagunya cenderung lebih komunikatif. Yeah. Nah, ada stigma yang bilang pengamen kalau bisa bawain itu lagu akan meledak gitu. Yeah. Nah, saya mencoba merubah itu dengan kita membuat Seandainya Aku Bisa Terbang, buat Suratku, buat Bila Ku Ingat. Itu suratku ya. Akhirnya itu lagunya kebetulan meledak semua pada waktu itu. Nah, ketika meledak semua tuh teman-teman label yang tadinya meragukan dengan piano, terus mereka telepon, Yof, ada artis gue gini, boleh nggak dibuatin lagu yang piano aja? Berubah. Nah, alhamdulillah. Memasyarakatkan piano. Dan akhirnya pada saat itu hampir jarang kan lagu yang dipakai lagu andalan tapi pakai piano, tapi biasanya pakai lebih ke gitar atau band dengan pola aransemen yang memang mewakili semangat sebuah zaman pada waktu itu. Nah, akhirnya
banyak yang seperti itu dan ternyata saya mencoba meyakinkan bahwa lagu itu pakai gitar saja, pakai piano saja, pakai alat lengkap, pakai orkestra. Kalau basicnya sudah indah dan penuh ketulusan, lagu itu memang punya kekuatan. Tinggal bagaimana kita membawakan dan menyampaikannya ke masyarakat secara komunikatif. Wah, gue speechless loh kalau Mas Yofi ini semuanya clear gitu. Maksudnya dijelasinnya clear banget. Sama ini Mas. Apa waktu tuh? dulu ya, waktu pas saya pernah podcast sama Kang Hedi juga. Kang Hedi. Dia bilang bener nggak sih waktu Kang Hedi sampai kaget. Kang Hedi itu kan orang yang festivalan juga lah ya, kata dia bilang. Inilah canggihnya Yofi, Fer, kata dia bilang. Emang kenapa? Nih ya, tiba-tiba nih Fer, pas lagi rekaman, jelekin suaranya. Hah? Kok dijelekin? Pokoknya gue jelekin, suaranya jelekin. Iya. Ya gue kan gimana ya Fer ya, kata dia bilang. Gue kan harus bagus, disuruh jelekin. Dan itu meledak, Fer, katanya. Lagu apa itu ya? Cerita Cinta. Itu benar cerita itu, Mas? Jadi memang gini, teman-teman itu kan teman-teman yang punya suara merdu semuanya. Iya. Itu ya artinya Hedi Yunus, Carlos Saba, almarhum, Roni Waluya, tentu penyanyi yang lahir di era festival. Iya, festival. Mereka tidak memahami bagaimana bernyanyi di pinggir tenda, di pinggir jalan, sehingga aku membahasakan ini, suara kamu indah ya, sekarang kamu jelekin aja, kamu nyanyi jelekin aja, biasa aja, nggak usah dikehias-hias pakai teknik ya, jangan gitu. Aja juga nggak boleh, gitu nggak boleh ya. Nggak boleh, tahan gitu misalnya. Kamu teriak selight mungkin mau dalam bahasa. Kamu cempreng yang kalau gitu, nggak apa-apa, cemprengin aja bagian itu, nanti aku bagian indahnya di sebagian ini, aku buatin indahnya di sini. Setelah jadi, mereka tahu, oh ini di sini cempreng, di sini indah, asik ya, begitu di mix, akhirnya menjadi sebuah kekuatan di cerita cinta itu. Dan itu menjadi, saya tuh gini, Mas, ini jenius apa gimana ya? Padahal bukan permintaan label ya. Bukan. Jadi spontan aja Mas Yofi ngomong begitu. Itu. Jadi pada waktu itu aku ingin dapat reaksi spontan bagaimana kamu jangan nyanyi sebagai penyanyi gitu. Orang udah tahu kamu suaranya bagus semuanya, tapi kamu harus bernyanyi mewakili suara hati-hati orang yang ingin bernyanyi di mana saja secara sembarang waktu gitu. Wow. Dan itu meledaknya berapa juta kopi? Wah, itu pada waktu udah bingung deh di semua penjuru di warung kopi di mana ya. Bayangin ya, dengan gini ya. Dulu kan rock, ya kan? Iya. Lagi musim itu rock tuh, lagi musim rock banget. Tiba-tiba keluar Kahitna. Itu pertama kali ya? Iya. Yang meledak ya? Iya. Keluar Kahitna dengan konsep seperti jazz ya, seperti jazz. Padahal waktu itu memang anak-anak jazz. Cuman seperti jazz konsepnya banyak, rapih semua. Bawain lagu, merakyat dong lagunya. Padahal lagunya bukan yang gampang banget. Saya aja latihan lagu itu lumayan. Itu kan ada singkup-singkup terus. Dan bisa semua orang tahu lagu itu. Gila. Indonesia Raya 11-12 waktu itu ya. Iya. Dan itu juga, wow. Waktu itu memang alhamdulillah jadi Kahitna itu cerita cinta menjadi kunci awal buat Kahitna untuk meng-Indonesia, bahkan dari situ kita bisa keliling dunia ya, sampai ke Eropa, Amerika dan itu dari situ ya? Dari lagu itu, dari tahun itu juga gitu. Jadi setelah itu kita dan Kahitna yang saya syukur ya, mungkin orang bilang bahwa Yofi, mungkin seperti Ferdi bilang bahwa Yofi tangan dingin dan sebagainya. Saya yakinkan teman-teman semua bahwa enggak semata saya, tapi memang teman-teman saya itu yang hebat. Artinya bayangkan ada 9 orang, terus 9 sama saya tentu, 8 orang, udah 37 tahun sampai sekarang, baru berpulang. Iya, gak bubar-bubar kan, alhamdulillah. Dan gak pernah ribut karena masalah. Gak pernah denger ribut juga sih. Masalah uang, masalah apa gitu, tapi saya diberikan Allah sahabat-sahabat yang baik yang mendukung musiknya saya. Dan mereka menjadi satu pasukan yang luar biasa dan hubungannya itu udah seperti saudara semuanya. Jadi saling kedekatannya dan kita sudah tahu juga kebiasaan seperti ini. Tapi yang hebat dari teman-teman Kahitna itu kecintaan terhadap grupnya itu luar biasa. Dari semua. Saya bisa ngomong begini karena seperti ini. Di Kahitna itu
memang ada regulasinya, ada aturannya gitu. Rules itu memang dari awal Mas Yofi udah bikin. Dan kita buat dari awal satu hal mungkin yang mungkin teman-teman tahu, mungkin saya sampaikan sih, saya sebagai pimpinan ya, leader di situ, nggak pernah sedikit pun megang uang di grup itu. Saya dengar itu, Mas. Itu benar, Mas. Benar. Kan di kaitnya ada. Sampai katanya kalau Mas Yofi, ini bagian terserah mau berapa aja. Itu benar. Ya pokoknya kan disampaikan dan teman-teman kan baik-baik, nggak mungkin juga bohongin saya gitu. Jadi dari situ tuh jadi lucunya gini, artinya ada bendaharanya, ada timnya, ada manajernya yang sama, Mas Bedi itu yang dari gitu. Nah itu dari awal udah tahu ketika rapat meeting teman-teman tuh, Yof, kalian mau ngasih berapa persen? Saya buatin deh lagunya, buatin. Tapi harus dari kalian ya yang menentukan. Gitu. Akhirnya mereka berunding tuh, keluarlah, Yofi lebihnya segini persen ya, lagu udah gini. Oke, ini dari awal sampai akhir begini ya. Dari mulai nilai kita masih segini sampai berapa aja nggak berubah-berubah gitu. Oke, ya udah ini jadi pegangan kita. Dan sampai sekarang begitu. Nggak ada, masa segitu? Mas Yofi nggak pernah gitu? Nggak. Iya, saya dengar gitu. Dan nggak ketukar. Iya aja katanya. Nggak ketukar. Orangnya iya, itu sih. Artinya kalau itu ya. Jika nggak tukar juga, terus juga saya sempat diledekin teman-teman sama teman-teman band pada seangkatan loh. Yof, kapan lu kayaknya, Yof? Iya. Band lu 9 orang katanya, gimana bagi-bagi rezekinya? Mereka salah. Oke. Mereka lupa bahwa ada doa yang banyak dari 9 keluarga lebih di situ. Itu betul. Sama kami dan Kahitna. Apalagi sekarang krunya banyak. Krunya itu di Kahitna lebih luar biasa lagi. Berapa sih ininya, Mas, rombongan? Sekitar 25-an, 24 orang. Ini udah sama band 25 orang. Wow. Lah gitu. 22 kalau berangkat nil ya, 22. Yang 3 jaga gawang ya, nggak kemana-mana gantian biasanya. Berarti sama aja punya karyawan 20 sekian orang dong? Lebih. Kan ada Yofi Nuno, ada itu, ada grupnya Arsi, ada artinya yang di situ kan pasukannya beda. Kalau mereka berangkat semua 3-3, kalau segitu kurang dong orang yang gimana? Iya sih, tapi kan berangkat semua memang. Jadi hal tersebut yang lebih mengharukan adalah ketika ada kru-kru seperti Mas Yatno, Mang Anwar, Mas Beni, saya apal semua, Mas Beki, Mas Sendok, ada Arul, ada Rudi, banyak orang itu kerja luar biasa. Saya pikir di sini saya nggak bisa menggaji ini terlalu tinggi loh, tapi kalau memang kita rezekinya banyak, alhamdulillah kita dapatnya banyak nih buat ini, dan itu diatur oleh teman-teman di tim manajemen, dan alhamdulillah bisa bertahan begitu lama gitu. Mas, dan saya sih yakin Mas Yofi itu sangat memikirkan orang. Kenapa? Yang kerja sama Mas Yofi lama-lama semua. Ya banyak lama-lama, insya Allah. Kalau nggak orangnya begitu pasti udah cuma sebentar, Mas. Kalau sekarang tadi dari awal Mas Yofi itu sampai sekarang masih jadi manajer, berarti kan benar. Moga-moga begitu. Tapi kan biar tanya ke teman-teman aja, jangan. Iya. Jadi kalau pada dasarnya begini. Saya justru merasa beruntung bahwa dari mulai kru dan sebagainya itu baik-baik semua, dan artinya sangat mendukung. Terus saya sangat terharu biasanya kalau ini, Mas Yofi, saya doakan ya gini, dari keluarganya kadang bawa istrinya, ini ya agar kerjaannya baik, gini. Iya. Nah hal tersebut yang menyentuh, yang membuat senang kita, dan bahkan ya akhirnya kita istilahnya dari mulai kru yang belum punya apa-apa, sekarang hampir semuanya punya rumah sendiri, punya kan. Seneng ya, dari situ ada kebahagiaan teman-teman juga di Kahitna, semua udah bisa ya mungkin karena kita hidupnya juga nggak berlebihan, sederhana ya, rasanya indah sekali semua itu gitu. Tapi Mas Yofi saya dengar dari ceritanya dari awal udah pengen gimana caranya mengangkat orang, membahagiakan orang. Ya keinginan, dan walaupun tidak selalu. Ya, tapi itu basic ya, maksudnya Mas Yofi selalu pengen begitu gitu. Makanya jabat terus sama Allah. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Yang satu lagi kan saya kan meledak dari zaman kaset meledak gitu ya. Saya bawain lagi kahit. Zaman CD meledak, zaman Yofi Nuno dan sebagainya. Lalu kan di era digital juga meledak. Ya, alhamdulillah ada rezekinya. Kalau saya lihat berapa puluh juta terus sudah minimal. Jadi enggak sih, artinya gini, selalu berusaha terus, tapi bahwa saya nggak pernah berpikir bahwa sekarang di salah satu platform aja lebih dari 2 miliar stream untuk kayak Spotify. Iya, betul. Belum di YouTube, belum di platform-platform lain untuk 2 miliar streaming. ya itu
aku tahu betul aku harus berterima kasih sama orang-orang yang menyayangi lagu-laguku, karya-karyaku. Jadi sekali lagi bukan ini gimana ya? Kadang-kadang karena saya tahu yang pinter main musik banyak, yang jago main musik banyak, tetapi yang membuat ini jadi besar bukan karena saya yang pinter, tapi emang ada kalian yang menyayangi lagu-lagu. Alhamdulillah. Tuh. Jadi itu yang membuat kita bisa berteman. Akhirnya saya senang sekali kan ketika saya bermusik, dari mulai temennya sama ya angkatannya Bang Elva, angkatannya Mas Faiz gitu, sampai angkatannya Kak Hitna dengan teman-teman yang lain, teman-teman Slang, teman-teman Dewa, teman-teman Gigi, teman-teman angkatan main lagi sama angkatannya Sialon Seven. Iya. Lalu pas zaman Nuno saya main tuh sampai angkatannya Viera. Iya. Sampai sekarang mainnya sampai udah Jakarta 48 dan beberapa loh. Kadang-kadang sama mikir yang lebih seru lagi itu ketika fans saya yang lama gitu ya. Ada satu kejadian lucu, ada fans-fans angkatan generasi baru yang anak SMA gitu, lagi kumpul-kumpul kayak gitu, tiba-tiba dijemputin mama papanya, fans-fans yang lama yang belum pernah datang ke Hard Rock Cafe. Jadi mama papanya juga fans ya? Jadi akhirnya kita kan banyak kumpulan, apa ya, mungkin lebih bukan tempat fans, tapi mungkin yang menggemari karya-karya lagu itu. Jadi itu yang membuat, apa ya, menurut aku keberuntungan hebat yang datang karena doa orang banyak di sekitarnya saya. Pastinya begitu. Yang pastilah orang tua, keluarga, istri juga sangat mendukung kegiatan musik ini. Jadi saya selalu bercita-cita bahwa Indonesia harusnya bisa besar karena saya punya sahabat-sahabat di luar sana ya, di berbagai negara ya, di Amerika, di Australia, di Korea, mereka sangat respect kok sama karya-karya kita. Seniman yang besar Cuma bagaimana kita membesarkan ini semuanya sehingga kita memberikan sinar pada seluruh dunia dari karya-karya musik Indonesia. Dan itu bukan tidak mungkin. Mas, ada nggak contohnya nih misalnya, Mas kasih sedikit aja. Gimana caranya ini band masih langgeng terus sampai sekarang? Langgengnya oke lah. Langgengnya gimana kita mau bersosialisasi, menjaga perasaan teman apa segala macam. Tapi langgeng dalam artian dari dulu sampai sekarang nggak ada redupnya. Di panggung tuh begitu, karya tuh begitu terus ada di sini sendiri itu. Gimana caranya, Mas? Kita harus tahu dunia musik. Apakah kita harus tahu industri musik? Apakah kita harus tahu triknya? Nah, apa, Mas? Mungkin kalau yang bisa aku bagi ini belum tentu cocok sama teman-teman, sama dengan keadaan domestik teman-teman. Tapi yang basic aja. Yang basic ya. Ada sih memang, nggak mungkin lah 37 tahun bermusik, terus bisa ada artinya di Kak Hitna itu ada keberuntungan panggung itu tinggi sekali, jadwalnya tuh banyak. Bahkan jujurnya teman-teman, maaf buat soulmate Kak Hitna di berbagai kota, kadang-kadang saya nggak ikut hadir di antara Senin sampai Kamis tuh, saya diganti, biasanya ada teman-teman pianis yang sangat hebat yang menggantikan saya. Emang pernah begitu? Sering lah. Tapi biasanya ditanya dulu ke kliennya, boleh nggak Kak Hitna main, Mas Yofinya nggak ada di hari ini. Biasanya kalau weekend saya selalu ikut, insya Allah ikut gitu. Jadi itu yang membuat itu stabil pasti ada strategi. Dan di dalam strategi itu nggak semuanya berhasil, tapi saya selalu belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Gitu. Kalau yang berhasilnya mungkin, alhamdulillah kita sampai di titik ini, kita bisa sampai ini, tapi sebenarnya yang selalu jadi concern dan diperhatikan tuh, ini sebenarnya gagal ini kita bisa perbaiki ini ya. Belum sukses juga, kita bisa dengan cara ini. Nah, berbagai macam ada kebijakannya, misalnya dulu sempat Kak Hitna katanya nolak acara-acara 90s gitu. Iya. Saya pernah dengar. Itu salah satu trik atau salah satu metode yang bisa kita pakai ataupun orang lain pakai atau apa? Enggak sih, jadi pada waktu itu, jadi gini, karena Kak Hitna tuh banyak main di pensi-pensi SMP, SMA gitu, akhirnya kita biar tidak cepat masuk ke sebuah band yang terkotakkan dalam sebuah masa, walaupun kami tahu, kami tuh band 90s, udah nggak bisa kemana-mana, emang kita lahir di tahun 90-an. Cuma selama kita masih bisa mempertahankan di
rasa masa kininya ada, ya kita jangan terlalu sering masuk ke acara nostalgia. Oke. Kecuali kalau acara itu tidak dalam bentuk yang tidak dipublish. Iya. Misalnya acara-acara reuni tapi yang nggak private, dipublish ya. gitu. Okay. Itu ya kita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang diumumkan, ini selama kita masih bisa bertahan di acara yang kekinian, yang di saat ini aja orang ini acaranya banyak. Jadi terasa bahwa kita memang masih bermain musik di saat ini. Dan kebetulan itu berlangsung dari tahun 2000 sekian tuh, 2005. Dan Mas Yofi nggak takut, Mas? Ini sedangkan acara yang 90s atau apa, itu besar sekali gitu. Ya, acaranya besar. Kita juga senang, bahkan aku pernah nonton datang juga kok. Dan senang juga ketemu teman-teman. Tetapi itu kan hanya kebijakan yang strategis dari kita agar kita bisa sustainable-nya lebih terjaga, dan lebih panjang. Dan ternyata itu berjalan karena cepat atau lambat kami akan di tempat kelompok acara-acara itu juga. Iya. Cuma jangan sekarang dulu gitu ya. Kalau masih bisa bertahan dulu, jangan sekarang dulu kali gitu. Itu aja. Tapi nanti akan sampai dan kalaupun sekali-sekali sekarang juga ternyata kita main di acara itu ya nggak apa-apa juga karena sudahlah 40 capek juga. udah harusnya memang udah, dan seneng kan ketemu teman-teman seperti ya sangkatan ya di main musik itu ada sesuatu ada kebahagiaan tersendiri, ketemu sahabat lama, ngobrol lama, dan satu hal yang jadi kuncinya saya mungkin kalau aku bisa share ke Ferdi adalah dari dulu kami tidak pernah punya rasa persaingan sama siapapun. Jadi gak ada rasa bersaing karena saya tahu saya bisa ngelihat elemen indah deh gitu. Saya bisa ngelihat misalnya Gigi bagus banget di situ. Saya bisa melihat Raisa dengan indah saat ini. Saya bisa melihat Isyana, bisa melihat Yura, bisa melihat Tiara gitu. Semuanya indah dalam momentum-momentum itu. Bisa momentumnya bersama nama kita, bisa nggak bersamaan. Jadi musik itu selama itu lahir dari hati dan ketulusan, semuanya bisa indah-indah saja. Ngapain kita yang biarkan yang berantem atau yang bersaingnya itu marketing sama orang label atau siapapun itu. Kalau kitanya nggak ada di spirit itu. Gitu. Jadi itu yang membuat mungkin itu jadi kita bisa berkarya terus sampai saat ini. Karena kalau kita memikirkan persaingan, mikirin orang lain, nanti konsentrasi kita nggak fokus lagi ke bagaimana berkarya, tapi bagaimana kita bermain-main dengan kondisi-kondisi yang belum tentu kita bisa mengikutinya. Zaman aja berubah. Kita aja nggak banyak main handphone. Teman sekarang gadget semua mau nggak mau. Semua seperti itu. Kita harus juga mengikuti sedikit, walaupun nggak benar-benar seperti anak Gen Z gitu. Iya. Kurang lebih. Jadi hal itu mungkin agak membantu karena seringkali ketemu teman-teman yang bercerita, aku tuh kan merasa bahwa di zaman ini aku tuh punya saingannya. Enggak lah, kamu bagus, itu juga bagus kok. Cuma mungkin bedanya aja gini, dia bagus di sini. Nah dari sisi sudut pandang itu, sehingga kita bisa membuat seseorang itu, misalnya, kayak saya buat Glennnya gimana caranya Glenn mengkilat. Saya buat Marcel, gimana Marcel caranya mengkilat. Saya buat misalnya Rio Febrian, gimana caranya Rio itu mengkilat. Sampai angkatan, gimana. Akhirnya kan sebenarnya terang-terang saja di cahaya itu dengan warnanya masing-masing dan gayanya masing-masing. Nggak ada apa-apa kan. Mas, gitu. Mengkilatin saya, Mas. Sama, Fer. Kayak misalnya kayak lagu gitu. Atau melodi gitu. Bahkan melodi yang dipikir orang burak gitu. Nggak enak nih. Kayak suara sirene gitu. Misalnya ini ya. Duo dengan Vin. Iya. Ya ada. Bisa jadi enak nggak? Ini kan gini nih. Tapi kalau cara kita nekennya enak nih ya. Nih ya. Oke. Enak aja kan semuanya kan? Iya ya, kenapa kalau yang Mas Yofi mah enak aja ya, tapi kalau gue tetap enggak kayaknya. Ya itu gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu dengan cara yang indah, kita akan temukan keindahannya. Oke. Tapi kalau kita ngeliat kita dengan cara yang kusam dan hati yang tidak terlalu jernih gitu, ya hasilnya mungkin sesuai dengan gambaran apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya kita tulus aja ya? Iya, karena rezeki Tuhan yang ngatur. Saya nggak bisa ngeramal kok, Fet. Dan ini bakal gini, bakal gitu, enggak kok. Dan satu lagi, saya bukan orang yang fanatis sama jumlah stream berapa gitu.
berapa juta. Sekarang orang kan Nggak, sekarang mikirnya kan number Iya, gitu. number. Padahal saya banyak sekali teman-teman, saya melihat musisi-musisi yang cuma 20.000 orang, 12.000, 9.000, tapi indah-indah. Iya, betul. Jadi belum tentu yang 5 juta, 6 juta, 7 juta itu lebih indah daripada yang Iya, ini. iya. Bisa aja yang 10 jutanya plesetan, yang ininya sangat murni gitu. Tapi kan rezeki beda-beda. Kadang-kadang plesetannya plesetan yang seru kok gitu loh. Iya, Jadi iya. semua bisa kita lihat dari sisi menyenangkannya sebenarnya. Happy aja Happy ya. dan itu membuat kita selalu ada inspirasi malah. Oh, sekarang ini lucu-lucunya kayak begini. Ya kita ambil yang lucu, tapi yang kita kayak gimana ya agar kita tidak jadi orang Berarti lain. Mas Yofi nggak ini dengerin tuh cuma lagu yang ngetop aja. Lagu yang enak yang didengar. Lagu yang enak kan dengerin yang seru-seru gitu ya. Walaupun dia nggak ngetop. Enggak, yang kadang-kadang cuma 3.000, 4.000 stream tapi bagus juga saya sangat respect dan saya biasanya kalau ketemu orang kamu bagus banget saya ingat lagunya yang ini. Nah itu saya itu tuh Mas. Yang cuma 3.000, 4.000 tapi enak. Gitu. Enak kalau bagus aja kok. Jadi ya nggak gitu. Jadi teman-teman jangan kecil hati. Kadang-kadang jejak digital itu kan Ya, itu yang paling kadang-kadang. kita penuh ketulusan dan memang optimal yang kita buat. Nanti pada satu saat tiba-tiba kayak lagu yang nggak ada zaman digital. Saya ingat ada tahun 2006 saya membuat sebuah lagu dan kebetulan didengar banyak orang pada saat itu. Tapi udah lama nggak ada di digital platform, tiba-tiba meledak di TikTok juga. Iya. Ada yang begitu kan kejadian Iya, seperti itu. Jadi semua kadang-kadang menemukan keindahan-keindahan dan momentum yang berbeda-beda. Momentum sebenarnya. yang Kita tinggal berbeda-beda. tunggu momentumnya aja. Jadi jangan kecil hati kalau Jangan misalnya- nyerah. Kan suka ada yang ini, aduh mas aku nyanyi tapi yang ngelihat cuma 15.000 aja, nggak pernah lebih dari itu. Padahal 15.000 ini 15.000 yang bernilai menurut aku. Iya. Jangan kecil hati dengan itu gitu. Iya. Saya juga pernah ngomong gitu sama anak saya. Oh, Pak, kita yang nonton waktu itu YouTube ya. Cuman 5.000, cuman 6.000 Pak. Berarti 5.000 orang dikumpulin itu banyak sekali loh. 5.000 jadi segedung besar ya. Iya. Nah itu jangan pikirin yang nggak mikirin kalian. Pikirinnya yang mikirin kalian. Si 5.000 itu kamu pikirinnya. Saya bilang, the best that you can do, kamu bikin. Betul. Iya, kan? Yang paling Seperti penting, itu, kan? benar, yang paling itu aku setuju banget sama Ferdi. Jadi kalau kita berpikir bahwa ya memang saya dapat penghargaan, misalnya saya Anugerah Musik Indonesia, iya itu bonusnya. Tetapi kalaupun saya banyak kok yang nggak dapat penghargaan tapi sangat bagus gitu. Jadi bukan itu problemnya. Terus selalu juga yang paling penting seperti Ferdi bilang, kita sebenarnya tidak perlu melihat orang lain, tapi kita hanya menjadi sisi terbaik, versi terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Iya, gitu. Betul. Akhirnya, Kapan sih? Akhirnya ketemu kamu, Papa versi saset. Papa banget. ya kayak gitu. Jadi itu yang dialami seperti itu. Jadi banyak hal nggak indah-indahnya aja. Seperti kan tadi cerita dengan tentang ayah gitu. Sama kayaknya juga dulu kita makan Indomie mie instan ya. Bareng-bareng, satu bertiga, berapa mungkin pernah cerita banyak yang nggak pernah orang tahu kan sebenarnya. Taunya wah enak mulu nih gitu kan. Enak mulu pindah-pindah kota terus, jalan resultnya, terus. itu kan resultnya. Perjalanannya tuh pasti struggle juga gitu. Benar. Malah itu tuh tadi tuh. Sangkin pada saat itu ya, kalau kita ngomongnya adalah sangkin jagonya. Karena sebelum Kahitna top pada saat itu, saya udah denger Kahitna itu juara-juara terus kan internasional. Iya. Betul ya? Jadi Kahitna itu pernah juara, pasti juara nasional dulu, lalu juara di tingkat Asia Tenggara. Di Jepang apa di mana ya? Lalu juga juara 2 tingkat dunia di Tokyo. Ini belum ngetop kan waktu belum itu? ngetop. Nah, ini udah jago-jago gitu ya. Tapi tiba-tiba bawain lagu, kan kalau kayak gini kadang-kadang suka orang gengsi, Mas. Iya, kita udah di stepnya di sini, kita nggak mungkin bawain ke sini dong. Tiba-tiba kita dengar dari Kang Hedi itu benar mengenal dan saya ketawa banget, serius Mas Joey gitu, iya. Jadi nggak inilah maksudnya berkarya itu bebas-bebas aja. Bebas aja. Semua bisa ini. Jadi saya juga termasuk orang melihat bahwa semua seni jenisnya apapun itu bisa terasa indahnya kok ketika pesannya itu sampai. Bahkan orang merasakan bahwa ini seni yang sangat sederhana, enggak kok, sederhana itu sebuah kekuatan. Iya. Jadi enggak ada seperti itu. Memang orang kadang-kadang kalau bisa doa, wah fair kita udah tahu harmoni. Nggak harus gitu terus ya.
harus yang begitu-begitu terus gitu. Capek juga ya. Kadang-kadang boleh juga. Boleh gitu, juga, tapi nggak terus-terusan gitu. Nggak, kalau kita mengeluarkan apa gitu, 3 chord yang indah, juga kalau indah nggak ada masalah kok. Saya waktu itu ditantang sama teman, bilang, yo lu bisa nggak buat lagu 3 chord ngetop gitu. Ya nggak tahu sih, nggak tahu bisa nggak tahu enggak gitu. Tapi aku coba ya, aku buat. Pernah Mas? Pernah 3 chord dan akhirnya lagu itu berulang-ulang 3 chord dan lagu itu. Lagu apa Mas? Akhirnya menurut aku menjadi salah satu lagu kebangsaan yang harusnya royaltinya salah satu yang paling banyak kalau untuk di pernikahan ya. Oh iya, repeat terus ya. Terus aja 3 chord dari awal sampai akhir. Itu 3 chord ya? Jangan kau tolak dan buat Tuhan. Di situ aja terus. Iya loh, saya baru ngeh loh. Karena gini Mas itu 3 chordnya nggak kelihatan. Karena kemana-mana kan. Iya. Stringnya kemana-mana, ininya kemana-mana. Jadi, oh iya. Ya, jadi dari itu melihat bahwa lagu itu nggak hanya karena chordnya 3, 4 chord atau kompleks. Semuanya bisa menarik saja kok. Nggak jadi masalah tuh. Wow, tapi di sini kita banyak banget akhirnya tahu kenapa sih? Apakah Kahitna punya orang dalam? Jadi meledak terus? Ternyata enggak. Apakah Kahitna semua anak orang kaya? Ternyata enggak. Enggak. Apakah Kahitna itu punya resep khusus karena anak sekolahan jadi akhirnya meledak terus? Ternyata enggak. Enggak. Oh, kenapa nih bisa sampai ke Gen Z? Ternyata bukan sesuatu yang dirahasiakan juga sama nggak ada rahasia. Jadi kebetulan konteks lirik itu menjadi suatu hal yang penting. Ketika teman-teman sedang berkarya indah dengan sebuah frase-frase tertentu di suatu zaman itu, saya memilih dengan bahasa yang lugas di hari-hari, tapi saya simpen di tempat yang tepat sehingga menjadi sesuatu yang ini bahasanya biasa nih, ya bahasanya biasa. Tetapi kalau dinyanyiin dengan tepat di sesuatu birama yang tepat, jadi kayaknya indah dan kayaknya wah puitis banget ya. Padahal sih enggak sih, misalnya. Aku kangen kamu, di mana dirimu? Aku nggak ngerti. Ya kan? Padahal tuh kata-kata cuma nggak ngerti doang, nggak ngerti ya biasa aja. Dan ini lagu ini yang bikin saya masuk elemen. Oh iya. Jadi waktu dites, coba Fer nyanyi. Saya menyanyi lagu ini. Oh iya. Oke. Dan itu makanya saya hafal banget. Kayak gini misalnya ya, pada saat itu momen itu lagi musim lagu gini. Engkaulah raja bermata hatiku. Kata-katanya seperti itu. Tiba-tiba ngeluarin lagunya gini. Aduh, ini apa? Aduhai Gunda rasanya. Gue bilang, kok aduh sih? Dulu nggak common loh. Ada. Iya kan? Gara-garanya itu Carlo itu. Iya, kayak gitu. Jadi Carlo bilang sama aku, gara-gara kita jalan di Dago. Oh, Dago. Terus ada angkot. Ada stikernya tulisannya aduhai. Sama gambar bayi 2 tuh kan, yang kan suka ada tuh ya. Yang bayi 2 yang gitu. Suka ada itu. Iya itu kan. Suka ada. Nah terus itu ada tulisan, ada gambar tulisan yang selalu ada tuh doa ibu sama aduhai itu. Jadi lu bisa nggak? Oh Yof, lu buat kata aduhai ini, tapi jadi keren ya. Pada waktu kita bercanda-bercanda aja. Itu keren Mas. Lagu itu orang belum tahu lagu itu. Saya senengnya yang itu dulu. Karena ada tet. Nah itu bentuk anjir keren banget ini. Kan touch piano tet. Karena itu udah nggak bisa diganti Mas. Iya nggak bisa. Kalau nggak pakai itu bukan lagu itu jadinya. Saya bilang gitu kan. Jadi memang kadang-kadang ada sebuah konsep lirik yang misalnya ketika bunyi apa, melodi apa, itu harus sesuai dengan apa yang bisa diimajinasikan orang. Jadi orang akan mendapatkan sebuah imajinasi yang luas, tetapi mengarah pada suatu titik yang sama kadang-kadang gitu. Komposer harus, kalian pencipta lagu harus dengerin ini. Ini gila, ini daging semua loh omongannya. Iya kan kalau ngomong tadi kan Ferry bilang tentang tuts piano dengan not yang sama kan. Iya. Dan itu kan kayaknya memang piano banget gitu. Piano banget. Ditempatkan di birama yang kira-kira tidak akan bertabrakan dengan instrumen lain. Nah. Jadi kedengaran banget katanya itu.
Aduh, itu dulu tuh memang udahlah, hero-nya gue adalah Mas Yofi dan Kahitna ya. Pada saat itu gue beruntung banget pernah ada di zaman emas meledak pertama kali. Dan itu menjadi momen bahwa gue aja bangga bawain mengcover lagunya Mas Yofi ya. Bangga banget, yang nonton udah kayak saya Kahitna, Mas. Iya, seru ya. Iya, pada saat itu ya. Jadi, menghadapi itu, Mas. Mas nggak apa-apa kita bawain lagu Kahitna? Oh, nggak apa-apa, karena kan lagu itu ada kesenangan, ada seneng atau ada ketika orang masyarakat membawakan di mana-mana, itu tentu sebuah kebahagiaan seorang komposer. Dimanapun komposer pasti juga punya kebahagiaan ketika melihat seseorang bisa mencari nafkah dengan lagunya kita, lalu juga membawa berkah buat sesama, pasti senang ya. Jadi ketika dibawain lagu aku gitu, Rio bawain lagu aku atau siapa penyanyi anak-anak sekarang gitu, anak-anak idol apa siapapun bawain lagu-laguku di acara kontes-kontesnya kan banyak banget lagu-lagunya dibawakan. Ya aku senang, sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Apalagi kita menghasilkan mereka menjadi sesuatu dari situ kan, ada kebanggaan tersendiri. Renaga, kamu kalau main disuruh nyanyi tuh kamu suka bawain lagu cantik melulu. Kamu harus kesini sungkem. Dia tenang banget sama lagu itu. Jadi karena cewek-cewek kan, kalau cewek-cewek kan lagu itu kan langsung nyaut. Cantik apa? Dia bilang gitu kan. Dia berasa senang sama dia, padahal senang sama lagunya. Jadi mengenai hal kayak lagu-lagu itu kan, orang pengen nanya, Mas, tentang lagu-lagu itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sih, setiap band, setiap artis kan boleh punya aturan domestik masing-masing. Ada aturan kekeluargaan masing-masing. Kayak di Kahitna itu ada aturannya. Kenapa Kahitna itu bisa, misalnya Hedi Yunus, Mario, dan penyanyi-penyanyi itu ketika mereka berkarir solo, mereka tidak bisa bawakan lagunya Kahitna. Karena bukan karena tidak bolehnya itu karena hal apa gitu, tapi memang kalau misalnya dibawakan, nanti orang-orang di daerah bisa aja, udah undang Mas Hedi aja sendiri lebih murah, itu pesawatnya orangnya banyak, bandnya aja 9 orang gitu. Akhirnya mengkanibal antara Kahitna dengan kepentingan solonya. Oleh sebab itu saya selalu mendukung, ayo solo yang baik, Mario solo yang baik, tapi Kahitna tetap Kahitna. Dan kebetulan sahabat-sahabatku tuh baik Hedi, Mario gitu, teman-teman yang sangat mencintai grupnya, jadi biarin, saya nggak akan pernah bawain kok gini. Dan sekarang kan juga susah ya, pasti kalau bawakan pasti nyampe dari medsos yang dan teman-teman tanpa itu pun gitu tidak begitu. Nggak begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kecintaan teman-teman terhadap Kahitna begitu besar sehingga grup ini bisa langgeng sampai sekarang gitu. Luar biasa, dari sisi situnya. Tapi kalau lain-lainnya juga kayak di OVN Uno juga ada aturannya gitu, ketika misalnya ini kalau bawain kondisinya seperti ini, tapi kayak seperti Madu Didut, kalau bawain dua lagu aja sih, emang kenapa? Tapi kalau misalnya lagunya banyak dibawain kan nggak baik buat penyanyi juga, jadi ntar karakter dia sebagai pribadi nggak keluar. Jadi memang sebagai solis itu saya selalu menekankan teman-teman saya yang mau bersolo, ayo kuatin, nggak apa-apa, sekecil apapun kamu berusaha dari startnya, tapi akan menjadi sesuatu yang besar ketika kita konsisten berjuang terus. Akhirnya nanti kamu punya Hedi, punya Kahitna juga, punya Hedi solo juga, dan gak tabrakan rezekinya masing-masing, malah jadi lebih besar daripada dicampur adukan. Malah gitu. Jadi fansnya Hedi sendiri jadi ke Kahitna juga ikut Hedi. Jadi simbiosis mutualisme yang baik buat semuanya, dan itu kan menyenangkan. Tapi memang harus ada perjuangannya. Ya Yov, kan lagu di Kahitna udah banyak, jadi lagu saya ini, tapi Hedi tuh konsisten berjuang sehingga dia mendapatkan hasilnya seperti yang sekarang kita lihat. Dan itu kan saya melihat teman-teman yang sejahtera dan punya keberkahan dalam rizkinya, ya ikut senang. Jadi ternyata ini semua bisa indah, walaupun sekali lagi standarnya kami tentu bukan standar yang terlalu berlebihan juga. Jadi ya cukup bahagia dengan apa yang didapat. Sangat bahagia. Mas, ini obrolan kita sangat berkesan nih, karena banyak masukan buat saya malah. Yang lain apalagi. Buat saya banyak masukannya juga. Iya sih, bener yang dikatain Mas. Ternyata memang bikin lagu aja. Yang penting tulus, jangan number terus yang dilihat. Itu buat saya itu penting tuh tadi tuh. Zaman sekarang tuh is all about number. Dari follower, ya kan? Like,
subscriber, viewer, sampai streaming, sampai apapun number. Iya. Jadi akhirnya kita mau membuat sesuatu jadi ada gap sih sebenarnya. Jadi harus gimana ya? Jadi nggak keluar aslinya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau number itu adalah rezeki Result. berikutnya dari result Impact. ya. Ada impact, tapi itu kan memang rezeki yang kita dapatkan pada saat itu. Tapi karya itu sahabat-sahabat atau teman-teman semua komposer atau pemusik jangan kecil hati ketika kita memang hasilnya cuma 2.000 orang, 3.000. Tapi itu pas saya lihat wah hasilnya indah banget, itu cuma momentumnya mungkin belum terlihat secara luas, tapi yang indah mau sedikit mau banyak tetap indah aja indah gitu, aja. gak ada masalah gitu. Sama aja kayak jadi kalau udah cantik aja cewek. Iya betul. Jadi hal tersebut jangan pernah membuat kecil hati karena akan ketemu jalannya di saat momentum yang tepat. Kalau kita berusaha terus kan nggak pernah ada ya usaha yang nggak ada hasilnya itu. Iya. Saya percaya betul kalau hasil itu pasti usaha itu pasti diikuti sama hasilnya. Dan lain-lainnya tentu saya sebagai komposer ya berharap nanti regulasinya semakin bagus. Sistemnya dilaksanakan dengan baik, penegakan hukumnya baik. Akhirnya orang-orang seperti kami komposer-komposer ini bisa semuanya sejahtera dan bisa hidup dengan baik. Mudah-mudahan ya. Dari hasil karyanya itu selalu kita doakan bahwa mekanismenya seperti apa, pasti saya berharap tiap masa akan ada perbaikan. Bahwa perbaikannya seperti apa, ya kita ikuti seksama dan juga mungkin teman-teman bisa juga saling memberi masukan satu sama lainnya untuk kebaikan bersama, kenapa tidak? Alhamdulillah. Mas Yofi, thank you banget Mas waktunya. Sama-sama. Tapi ini sangat berharga sekali. Dari omongannya Mas Yofi, saya rangkum Mas. Orang sukses itu bukan dilihat dari kekayaannya, tapi dilihat dari berapa banyak orang yang terbantu oleh dia. Gue kayak Cornelius nggak di belakang ada ginian. Pokoknya itu yang tadi gue rangkum. Mas, gitu. Mas itu ternyata orang baik. Dan mudah-mudahan Mas selalu diberkahi. Dan banyak yang lagi yang dibantu Mas. Mas, saya ini udah daftar ya Mas? Minta dibikinin lagu. Amin ya Rob, moga-moga. Mudah-mudahan. Harapan saya sih, moga-moga jejak yang dilakukan untuk musik Indonesia, untuk dunia kreatif ini memberikan warna untuk bangsa ini. Amin, Mas. Memberikan jejak indah buat negeri ini. Lain-lainnya tentu kita selalu berharap agar masa-masa yang lebih baik dari segala sisi, segala structure, segala ekosistemnya, industrinya, kehidupannya, dan kita menjadi bangsa yang bersinar dengan karya-karya indah dari negeri kita sendiri. Bisa ya kita ngalahin Korea dong, harusnya. Kalau aku justru itu sekali tidak berpikir bahwa kita mengalahkan Korea, karena Korea juga sangat indah, tapi Indonesia juga punya keindahan tersendiri yang layak kita banggakan. Waduh, Mas, terima kasih sama-sama. Waktu dan ilmunya yang saya banyak dapat. Mudah-mudahan Mas tetap menjadi sinar buat orang lain. Dan karena saya ngefans banget sama Kahitna nggak boleh turun-turun, harus ada di situ terus. Amin. Terima kasih doanya. Harus di situ terus, Mas. Iya, terima kasih. Mungkin sekali terakhir saya boleh mengajukan ini ya, menyampaikan terima kasih buat semua pendengar lagu-lagu saya. Baik Kahitna, baik Yofi Nuno, baik lagu-lagu saya di penyanyi-penyanyi Indonesia yang hebat-hebat. Saya berterima kasih atas sayangnya pada karya-karya itu, karena sebenarnya tanpa sayangnya kalian semua tentu nggak mungkin saya bisa melangkah terus seperti hari ini. Aduh. Terima kasih. Aduh, saya langsung speechless gitu Mas. Mas bener luar biasa. Mas, main dikit aja Mas, dikit apa aja. Tuh? Dikit aja lah, dikit. Oke, gini aja. Ferry suka not apa? Oh, notnya? Sebut not 3 not ya? 3 not. Favoritnya apa? A minor. Bukan, itu kan chord. Oh, chord. Ini not. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, oh, notasi. Notasi. 4 F 4 2 sama 7. Wah, ini agak miring nih. Jangan itu minus jadinya. Di minus, tapi nggak apa-apa kalau suka yang mana ini suka. Saya senang minus. Jadi ini di minus bagus nih, kan ini. La la la
Iya, banget Mas. Wow. Satu lagi saya tanya Mas, terakhir. Mas berarti nggak pernah nyiptain itu selalu custom? Iya custom karena saya nggak pernah bengsong mikirin apa lagu. Tapi saya ketemu Raisa, baru saya coba. Ketemu Lyodra, saya coba. Ketemu Rosa, saya buatkan. Jadi semua yang nyanyi lagu Mas tuh selalu baru dibikinin? Iya, kecuali yang remake ya. Kalau remake Iya, kan berarti ini besok kan ya. yang Tapi kalau yang lagu-lagu baru pasti berdasarkan ketemu, terus aku lihat, oh dia nada terindahnya di sini, nada ekspresi yang ini yang menarik di sini. Akhirnya saya coba menjahit sebisa saya. Thank you banget Mas. Sama-sama, kasih. Semoga berkah terus. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang udah minta Mas Yofi, akhirnya alhamdulillah dikasih. Mas Yofi ada waktu buat kita. Dan kalian semua komen gimana tadi masukan buat kalian kalau memang masukan ini positif dan ternyata kalian oh begitu ya, komen. Apa yang kalian rasakan dari yang tadi kalian dapat dari Mas Yofi. Jangan lupa follow Mas Yofi. Terus lagu-lagunya Mas Yofi kalau kalian suka, kalian apa segala macem, silahkan kasih tahu aja lagu apa yang kalian suka dari karya-karyanya Mas Yofi. Thank you yang udah dengerin dari depan sampai sekarang, sampai terakhir. Appreciate that. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan Mas Yofi, thank you so much. Sama-sama Ferry, terima kasih. Sehat selalu. Selamat main ke rumah terus. Bye. Bye.